Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk ke minggu yang ketiga dari bulan Juni ini, tanggal 21 Juni. Kita masih memakai fasilitas online untuk kita mendengar firman Tuhan. Topik pagi ini kita akan berbicara tentang jiwa kanak-kanak yang terperangkap di dalam tubuh orang dewasa. Ya, jiwa anak-anak yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Secara biologis adalah orang dewasa, tetapi secara psikologis, secara kejiwaan dan secara roh, banyak orang itu sebetulnya masih kanak-kanak. Dan nilai kedewasaan seseorang, ya nilai kedewasaan rohani seseorang itu tidak dinilai dari postur tubuh, walaupun orang itu mungkin sudah badannya besar, bahkan rambutnya sudah beruban, ya juga tidak dinilai dari tingkat intelektual, ya, kecerdasan, gelar akademisnya, atau posisi jabatan sekulernya, ya. Karena pada kenyataannya banyak orang secara biologis terlihat seperti orang dewasa, tetapi setelah bergaul erat dengannya, maka akan terlihat jelas sifat kekanak-kanakan, terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab. Nah, kita akan mendefinisi ya apa itu kekanak-kanakan pada orang-orang dewasa. Saya memberikan penilaian seperti berikut nih ya. Sifat kekanak-kanakan dinilai dari satu, cara seseorang memandang dirinya dan dunia di sekitarnya. Orang yang bersifat kekanak-kanakan seperti anak kecil juga, yaitu membutuhkan dipuaskan. Jadi orang-orang yang selalu pengen dipuaskan dirinya, ya, tidak suka untuk berkorban buat orang lain. Nah, ini salah satu ciri orang yang hanya memandang dirinya secara kekanak-kanakan. Terus yang kedua, orang lain harus mengerti dirinya. Ya, tidak peduli apa yang diinginkan itu salah atau benar, pokoknya yang penting orang harus mengerti dirinya. Ini berlawanan dengan orang dewasa yang harusnya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Terus yang ketiga, orang lain dimanfaatkan untuk pemuasan dirinya sendiri. Ya, digrogoti, dimanfaatin, dipakai untuk memuaskan dirinya sendiri untuk kepentingan sendiri. Ya. Orang ini berlawanan dengan orang dewasa yang selalu, kalau orang dewasa itu peduli kesulitan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain, tapi kalau orang kekanak-kanakan itu suka memanfaatkan orang lain. Ya. Terus yang kedua, dilihat dari orientasi hidupnya. Orientasi kanak-kanak itu adalah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi orang lain atau bagi kalangan yang luas atau bangsa, selain bermanfaat buat dirinya sendiri. Misalnya, ya yang penting dia bisa main sepuas-puasnya, yang penting dia bisa nonton sepuas-puasnya. Jadi kanak-kanak itu mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat besar, karena fokusnya hanya sebatas bermain, have fun, tidak punya nilai ekonomi atau strategis. Ya. Kekristenan juga menghadapi masalah dengan orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen tetapi tidak pernah mau dibentuk menjadi seperti Kristus. Orang-orang Kristen jenis ini menempati mayoritas dalam jumlah, ya, di setiap jemaat gereja, apapun gerejanya, entahkah gereja beraliran Protestan, Katolik, Karismatik, Pentakosta, ya, Baptis, Metodis dan sebagainya. Ya. Masalahnya hanyalah karena ketidakdewasaan umat Tuhan. Banyak orang Kristen yang masih kanak-kanak di dalam jiwa dan rohnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membagi dua jenis kekanak-kanakan yang bisa menghinggapi seorang manusia dewasa. Ya. Satu adalah kekanak-kanakan secara jiwani atau secara psikologis. Itu ya, baik di dalam pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, nafsu, emosi. Ya, saya sering mengajarkan memberikan sebuah diagram tentang jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak atau keinginan, nafsu dan emosi seperti gambar ini. Terus yang kedua, kekanak-kanakan secara roh. Ya. Oke, kita akan membahas kekanak-kanakan secara jiwani atau secara psikologis ya.
Ini orang dewasa secara badan, secara jasmani itu sudah tua, sudah dewasa ya, tetapi tetap kekanak-kanakan pada pikirannya, pada perasaannya, pada keinginannya, pada nafsunya, pada emosinya. Mereka adalah jiwa anak-anak yang terperangkap di dalam tubuh orang dewasa. Jadi jiwanya itu masih kanak-kanak, ya, terperangkap di dalam tubuh orang dewasa. Ilmu teologi di seminari Alkitab tidak serta-merta bisa mendewasakan para siswa Alkitab. Itu suatu fakta, ya, kenyataan. Nah, kita akan melihat apa yang dikatakan Paulus yang mengungkapkan keluhannya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Ini keluhan Paulus. Saudara perhatiin dan saudara dengarkan baik-baik. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa hidupmu secara manusiawi. Paulus mempunyai keluhan terhadap jemaat yang dia bangun di Korintus itu ya. Nah, dikatakan di sini, aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Yang belum dewasa dalam Kristus. Ya. Orang yang dikategorikan di dalam kanak-kanak rohani atau yang belum dewasa ini itu tidak memiliki jangkauan pandangan rohani yang jauh, pandangannya pendek, ya. Itu sebabnya dikatakan ayat 3 itu kamu masih manusia duniawi dengan berbagai sifat, karakter, dosa, ya. Sinful nature-nya itu sangat menonjol pada manusia yang masih kanak-kanak. Nah, jiwa anak-anak yang terperangkap pada tubuh orang dewasa itu, ya, jiwa kanak-kanak ini bisa dilihat dari ciri-cirinya. Satu, tidak bisa memiliki komitmen yang panjang. Kesetiaannya rendah. Itu sebabnya mengapa ada perselingkuhan dalam keluarga. Walaupun banyak orang, apalagi di zaman modern ini, mereka menikah dengan cinta, sama-sama cinta, dilandasi pada cinta. Ya, tidak ada yang dipaksa menikah seperti zaman Siti Nurbaya. Ya, tetapi banyak orang yang melakukan perselingkuhan. Pertengkaran di antara keluarga, ada kakak, adik, ya, rebutan harta, ataupun masalah-masalah sepele lainnya, antar sahabat, tidak ada persahabatan yang cukup langgeng, ya, yang cukup lama. Yang ada adalah kepentingan. Jadi kalau ada kepentingan baru bersahabat, kalau nggak ada kepentingan ya bubar gitu ya. Terus ada pengkhianatan dan di dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, ya. Mereka orang-orang yang tidak bisa memiliki komitmen yang panjang dan kesetiaan yang cukup panjang. Ya, bisa orang-orang seperti ini bisa menjadi orang yang aktif di dalam gereja. Dia bisa melayani sebagai pengkhotbah, ya. Dia punya gelar akademis teologi. Tetapi saudara, semua yang dilakukan seperti itu tidak otomatis membuat seseorang itu jiwanya sudah dewasa. Selama ia masih mempunyai agenda untuk kesenangan dirinya sendiri. Seperti anak kecil itu, ya, bersahabat dengan teman-temannya yang lainnya. Kenapa? Karena mereka punya agenda, yaitu mau main. Ya. Terus yang kedua, ciri-cirinya adalah orang itu cenderung merusak orang lain. Ya, karena kekerasan hatinya. Orang-orang yang masih kanak-kanak rohani, jiwanya itu tidak berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dia menonjolkan atau mengutamakan keegoisannya atau kepentingan diri sendiri, tidak peduli sama orang lain. Nah, itu sebabnya orang-orang ini bisa cenderung merusak orang lain. Contoh orang yang suka merusak orang lain, contohnya di dalam Perjanjian Lama itu kayak Firaun, ya.
Firaun pada zaman Musa, dia sudah berkali-kali ditunjukkan oleh Tuhan bahwa Allah Israel, Elohim, Yahweh itu adalah Allah yang berdaulat penuh atas hidup manusia. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya, menahan terus sampai terakhir harus tenggelam di Laut Teberau. Ya, Raja Saul, raja pertama Israel, orang yang seharusnya dia bisa jaya sampai akhir hidupnya, tetapi dia akhirnya terputus di tengah jalan karena sifat kekanak-kanakan yang tidak bisa sabar, ya, yang mau menangnya sendiri. Sejarah gereja kita memiliki sejarah gelap, ya, selama 1500 tahun yang disebut sebagai masa inkuisisi. Ya, ketika gereja diberi kekuasaan politik, ya, di dalam masyarakat oleh raja, sehingga gereja pada waktu 1500-an tahun itu menggunakannya untuk menekan orang-orang yang tidak disukainya dan bahkan membunuh. Ya, dalam perhitungan korban dari gereja selama 1500 tahun itu ada tidak kurang 50 juta orang yang dibunuh atas nama gereja. Banyak alasannya, misalnya ini kelompok yang kafir, kelompok yang menentang keputusan paus, kelompok yang menentang ajaran gereja, kelompok yang disebut bidat, itu semuanya dibunuh dengan cara yang mengerikan. Itu masa inkuisisi. Pada tahun 1939 sampai tahun 1945 kita mendengar ada beberapa tokoh seperti Hitler, seperti Mussolini, seperti Tojo dari Jepang, ya, Mussolini dari Italia. Ini orang-orang yang berkuasa, sebetulnya memiliki jiwa kanak-kanak yang tidak pernah dewasa, tapi diberi tempat yang tinggi di dalam sebuah negara, akhirnya membawa 3 negara ini kepada kehancuran yang mengerikan di zaman Perang Dunia kedua. Orang-orang yang berfaham rasialis, yang mengutamakan kelompoknya, ya, orang-orang yang bernuansa sara, tidak menghormati orang lain, orang yang beragama lain, orang yang punya warna kulit lain, orang yang dari suku lain, itu adalah orang-orang yang kanak-kanak secara jiwaninya dan merusak orang lain. Orang-orang kulit putih seperti Ku Klux Klan, politik supremasi kulit putih yang menganggap rendah semua kelompok masyarakat lainnya, orang Asia, orang kulit hitam, dan sebagainya. Ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang emosinya tidak stabil, mudah terganggu, mudah tergoncang emosinya, tidak dapat mengekang nafsunya, ya, nafsu marah, nafsu gila harta, seksnya, kemabukan, ya, tak ada yang bisa mengendalikan atau sukar mengendalikan. Mereka adalah orang-orang yang perasaannya mudah kacau, negative thinking, yang ngeliat apa-apa selalu dari sisi negatif, ya, selalu dari sisi yang jelek, ya. Seperti contohnya Imam Kayafas melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, dia berkata lebih baik satu orang ini mati daripada seluruh bangsa ini dibinasakan. Karena si Imam Kayafas melihat bahwa Yesus itu mempunyai potensi untuk menggoyahkan kedudukannya sebagai imam agung, ya, dan bisa membawa masalah politis yang menyebabkan kemarahan Kaisar Roma yang bisa membantai orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya. Dia tidak mampu melihat misi yang dibawa oleh Yesus datang ke dunia ini. Terus orang-orang ini adalah orang-orang yang pikirannya jahat, licik, suka berkhianat. Walaupun dikasih kebaikan, ya, ada orang-orang yang disekolahkan, ya, dididik di sebuah panti asuhan atau orang tua asuh gitu, ya, atau dikuliahkan, tapi mereka suka berkhianat. Saya beberapa waktu yang lalu ada seorang yang bercerita kepada saya, ada seorang
anak yang dididik oleh seorang di Jogja ya, anak-anak pungut begitu ya, disekolahkan, terus kemudian hanya karena si anak ini minta motor supaya bisa bergaya seperti teman-temannya kepada si bapaknya, tapi bapaknya menolak, mungkin alasannya anaknya masih terlalu kecil begitu. Anak itu marah, langsung mendorong bapaknya dan bapaknya terjerembab dan kepalanya terbentur dan meninggal. Ya, ini anak yang pikirannya jahat, licik. Ya, terus keinginannya hanya memuaskan diri sendiri. Ya. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga ialah sulit didewasakan oleh firman Tuhan. Kecenderungannya ialah melanggar firman Tuhan walaupun ia hidup di lingkungan rohani. Ya, mungkin dia di sekolah Alkitab, mungkin dia di dalam persekutuan pemuda, ya mungkin dia aktivis di gereja, tetapi tidak bisa dewasa. Seperti contoh, ya kalau di dalam perjanjian lama itu ada Yunus, dia mendengar pewahyuan Tuhan, mendapat perintah untuk menginjil atau memberitakan kabar kepada orang-orang Niniwe, orang-orang yang merupakan musuh bebuyutan orang-orang Israel. Ya, orang yang bisa mendengar suara Tuhan seperti Yunus mestinya dia memiliki rasa kegentaran kepada Tuhan. Ya, tetapi Yunus lebih berani untuk menghindari perintah tadi dan kabur. Ya, itu hidup orang yang suka semaunya sendiri. Gehazi, saudara tahu Gehazi adalah stafnya Nabi Elisa. Ya, ketika dia melihat harta yang ditawarkan oleh Panglima Naaman ini sangat menarik dan bisa membuat dalam perhitungan ekonominya membuat dia bisa makmur, sejahtera, dia bisa berkhianat, ya, dia bisa melanggar apa yang jadi aturan Tuhan. Yudas Iskariot, sudah tahu itu Yudas Iskariot dan sejarahnya, saya tidak usah jelaskan lebih panjang lebar. Ini orang-orang yang hidup semaunya sendiri, menolak tatanan ilahi. Karena apa? Standarnya adalah pengertian sendiri. Ini untuk orang yang bahkan kelas intelektualnya lebih tinggi, ya lebih berpendidikan atau bahkan sudah menekuni bidang teologi, ya sudah lulus sekolah Alkitab S1, S2 apapun, ya itu masih mempunyai potensi untuk menolak tatanan ilahi, tatanan yang ditetapkan oleh Allah, maunya sendiri, bukan di dalam pimpinan atau guidance dari Tuhan. Orang ini adalah orang yang jiwanya tidak dewasa dan menunjukkan ia masih di dalam penjajahan roh jahat. Ya, beberapa minggu yang lalu saya bagikan tentang bagaimana roh jahat itu bisa menguasai seseorang. Ya, kita seringkali hanya berpikir bahwa roh jahat itu merasuki seseorang itu seperti orang yang kayak kesurupan, ya demonic possession itu namanya. Tetapi orang seringkali mengabaikan bahwa iblis itu bisa mencengkram dan menguasai pikiran orang, ya jiwa seseorang. Yang kelihatannya orang itu normal, kelihatannya orang itu pintar berkhotbah, kelihatannya orang itu aktif di gereja sekalipun, tetapi jiwanya, pikirannya itu terjajah oleh roh jahat. Orang Kristen yang jiwanya belum dewasa cenderung suka memanfaatkan Tuhan. Itu ciri-cirinya yang keempat, ya. Suka memanfaatkan Tuhan. Hubungan persekutuan dengan saudara seiman cenderung memakai asas manfaat atau kepentingan, bukan kepentingan kerajaan sorga. Ya. Jadi kalau ada orang yang melayani Tuhan, saudara jangan buru-buru berkata, wah itu orang yang dipakai Tuhan, orang yang dewasa rohani, ya walaupun dia punya karunia berbahasa roh, penglihatan, mujizat sekalipun itu belum tentu orang yang dewasa rohani di dalam jiwanya, ya belum tentu jiwanya itu sudah dewasa. Nah, jenis kekanak-kanakan yang kedua adalah secara roh, ya. Tadi saya katakan karunia-karunia roh seperti penglihatan, nubuat, bahasa roh tidak menjamin orang tersebut memiliki kedewasaan rohani di dalam roh, ya. Ciri-ciri yang orang yang rohnya tidak dewasa itu, ya walaupun ia mempunyai pelayanan yang hebat, karunia-karunia yang hebat, mujizat-mujizat yang
perform oleh dia itu luar biasa, ya rohnya belum tentu dewasa. Nah, ciri-cirinya itu ada 5, yaitu tidak bisa diberi tanggung jawab untuk pembangunan rumah rohani. Terus komitmen melayani Tuhan juga rendah, tidak tahan uji atau tidak tahan menderita, suka mengeluh. Yang kelima, tidak suka mengembangkan diri atau pasif atau kurang kreatif. Oke, kita akan mempelajari dengan detail bagaimana seorang yang tidak dewasa rohnya ya itu tidak bisa diberi tanggung jawab. Karena orang-orang ini itu sudah puas jika hidupnya sudah memenuhi tuntutan agamawi. Misalnya dia sudah jadi seorang worship leader atau pemimpin pujian, pemimpin kur, sudah puas sebagai seorang pengkhotbah, sudah puas dia sebagai ketua kelompok sel atau ketua pemuda. Orang jenis ini sebetulnya tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan. Kebanyakan hanya untuk tampil atau memanfaatkan Tuhan untuk mengeruk keuntungan materi, ya, keuntungan nama, ya. Ini contoh seperti kayak penginjil-penginjil yang flamboyan, ya, dengan jas yang bagus, kata-kata yang indah gitu. Tapi harapannya tetap bisa masalah uang, harapannya bisa kedudukan, harapannya bisa kehidupan sejahtera gitu ya. Tampaknya orang-orang ini adalah orang yang melibatkan diri dalam pelayanan gerejawi, tetapi tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dia punya rel sendiri, dia nggak cocok dengan relnya Tuhan. Nah, yang pasti tidak berkenan kepada Tuhan, kepada Bapa. Ya, makanya Tuhan wanti-wanti di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, orang yang masuk di dalam kerajaan surga itu bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Banyak orang pada akhir zaman memanggil aku Tuhan, Tuhan, ya, dan berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, aku telah mengusir setan demi namamu, aku telah menumpang tangan atas orang sakit dan mengalami mujizat kesembuhan, dan banyak hal-hal yang ajaib yang nyatakan atau ditampilkan oleh pelayan-pelayan Tuhan, terutama pada masa-masa sekarang ini. Tetapi ayat 23 mengatakan, nyala kamu, aku tidak mengenal kamu, hai kamu membuat kejahatan. Ya. Nah, saudara, karena orientasinya hanyalah untuk menyenangkan dirinya sendiri, orang seperti ini tidak akan jadi suami yang baik, yang melindungi keluarga dan menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Orang ini juga tidak bisa menjadi, kalau dia wanita, tidak bisa menjadi istri yang baik, yang mengasihi keluarga dengan tulus. Orang seperti ini tidak bisa menjadi rohaniawan yang baik, yang mau berkorban untuk jemaatnya, yang memimpin jemaatnya kepada kekudusan hidup. Ya. Dan orang ini juga tidak bisa menjadi jemaat yang baik, ya, jemaat yang mengerti tugas tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Ya. Secara rohani orang-orang dewasa yang kekanak-kanakan di dalam roh ini melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kerajaan sorga. Kanak-kanak rohani ini hanya berorientasi pada harta, ya, kesenangan diri, harga diri. Itu sebabnya kalau khotbah-khotbah yang bersifat kesejahteraan, bersifat tentang kemakmuran, mujizat itu laku, keras, ya. Saya sekarang mengajar kepada saudara-saudara jemaat di Terbanggi ini, mengajarkan untuk saudara maju memiliki tanggung jawab, bukan hanya sekedar Tuhan itu baik, aku memberkati engkau, Tuhan itu baik, menyediakan segala sesuatunya kalau engkau setia, kalau engkau punya iman. Ya, saya katakan itu amin, Tuhan itu baik. Tetapi saya lebih suka saudara untuk belajar memiliki tanggung jawab, bukan hanya untuk digelontorin berkat, harta, kesenangan, semua doa-doa dijawab, ya, minta jodoh dapat jodoh, minta anak dapat anak, minta pekerjaan dapat pekerjaan, minta bisnis lancar dibanjiri dengan uang yang berlimpah, ya. Semuanya kelihatannya bagus, ya, tapi itu hanya bungkus, ya, bungkus luar saja yang sebetulnya hanya menutupi sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang busuk di dalam, ya. Nah,
Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang memiliki roh yang kekanak-kanakan itu tidak memiliki komitmen melayani Tuhan yang cukup baik. Ya, tadi saya katakan tanda yang kedua tadi adalah komitmen melayani Tuhan itu rendah. Orang dewasa dengan roh yang tidak dewasa biasanya tidak suka hidup sulit, ya, cenderung pemalas, baik pekerjaan sekular maupun pelayanan rohani, ya. Sehingga komitmen melayani di ladang Tuhan itu selalu rendah, tidak tahan lama. Gak banyak orang yang bisa bertahan endurance dalam waktu yang cukup panjang, ya. Cepat bosan mengerjakan sesuatu pelayanan dalam jangka panjang. Misalnya nih contoh ya, pendoa syafaat, penjaga di menara doa. Tidak banyak orang yang tertarik menekuni bidang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan kesaksian ya. Sejak saya menerima panggilan Tuhan untuk ikut Tuhan ya sejak tahun 1988 dan seterusnya sampai hari ini. Hati saya untuk mengajak orang berdoa, ya, membangun menara doa seperti di dalam Yeskiel pasal 22 ayat 30, itu tidak pernah sirna, tidak pernah putus, ya. Dan kesukaan saya adalah selalu berdoa untuk orang-orang bahkan yang tidak saya kenal, hamba-hamba Tuhan dari luar negeri yang saya tahu melalui buku-buku yang mereka tulis, yang saya baca, juga beberapa pendeta-pendeta yang terkenal di Indonesia, itu saya suka berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang di garis depan, ya. Mereka orang-orang yang dipakai Tuhan di garis depan dan mereka berhadapan dengan si jahat yang pasti pengen menghancurkan mereka. Itu sebabnya saya suka berdoa, minta perlindungan Tuhan, minta mereka diberi hikmat, ya. Ya. Nah, saudara, tidak ada sesuatu yang langsung akan saya terima atau mendapatkan suatu keuntungan materi kalau kita membidangi di dalam kalau kita mengerjakan pelayanan yang seperti ini sebagai pendoa syafaat. Tetapi itulah pekerjaan atau panggilan yang paling tinggi. Ya, saya bilang paling tinggi. Bertahun-tahun saya mengajar, memotivasi orang setia dalam menara doa. Bahkan juga waktu saya melayani di Papua, di Kalimantan, itu saya tekankan itu kepada mereka. Ya, apakah Tuhan mau mengadakan transformasi di wilayah itu atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang penting bagiannya adalah berdoa. Nah, kondisi seperti ini ya itu tidak menguntungkan bagi banyak orang, tidak membuat orang itu bisa tahan, ya, tidak bisa endurance ya untuk jangka panjang yang lama. Oke. Terus yang ketiga, tidak tahan uji, tidak tahan menderita. Mereka tidak tahan terhadap penderitaan. Ketika ada kesempatan yang lebih nyaman dan aman, biasanya mereka akan lari dari tanggung jawab. Contohnya adalah mengajar anak-anak sekolah minggu atau remaja. Itu tidak ada uangnya. Kalau mengajar orang dewasa itu bisa dapat persembahan, ya, orang mengagumi, memuji. Tapi kalau mengajar anak-anak tidak ada yang memberi uang, ya. Bahkan seringkali ketemu anak-anak yang bandel, ya, yang luar biasa kenakalannya. Nah, banyak orang tidak suka menangani seperti ini. Nah, kesaksian orang yang tahan uji di dalam bidang ini, ya, saya mempunyai seorang teman, seorang wanita yang bekerja di bidang sekuler. Dia bukan pendeta, ya. Tetapi dia begitu menaruh perhatian kepada masa depan anak-anak itu sehingga dia dengan uangnya sendiri dia membuat seminar-seminar, dia mengajar hamba Tuhan yang lainnya, mengajar di desa-desa, mengumpulkan guru-guru sekolah minggu dari berbagai gereja, dia ajar gitu supaya guru-guru sekolah minggu itu mempunyai hati yang benar kepada anak-anak, ya, dengan biaya sendiri dia lakukan itu. Tadi yang keempat, ciri-ciri seorang yang rohnya kekanak-kanakan adalah suka mengeluh. Di saat pandemi COVID-19 ini setiap hamba Tuhan tuh pasti diuji, ya, sedang diuji oleh Tuhan. Saya melihat standar yang dipercayai oleh beberapa aliran tertentu yang percaya dan mengagungkan mujizat, pada kenyataannya saat ini sedang tidak mau dipakai oleh Tuhan karena Tuhan sedang memurnikan umatnya. Bagaimana orang-orang yang mempercayai bahwa mujizat itu nyata, bahwa Tuhan itu adalah perisai, tapi kenyataannya ada yang meninggal, ya, pada pendeta, wakil pendetanya langsung meninggal kena COVID-19 atau penyakit lainnya, ya. Ini sedang diuji oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara
tidak memiliki roh yang dewasa itu akan menjadi keluhan. Ya, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, tidak ada pemasukan dalam gereja, orang-orang tidak akan memberi persembahan toh, gitu. Jemaatnya juga tidak dewasa, tidak mau mengirimkan uang untuk pendeta untuk gereja gitu, secara online misalnya. Nah, ini bisa membuat orang tidak tahan. Ya, ada pendeta yang percaya dengan kesejahteraan, percaya dengan prosperity, ya, dan gedung gerejanya sangat indah, sangat megah di suatu kota besar, ya. Itu saya mendapat kabar dia gantung diri. Kenapa? Karena omset penjualannya, dia juga maksudnya dia nggak bekerja sebagai pendeta semata-mata, tapi dia juga punya usaha sendiri. Nah, omset penjualannya itu mengalami penurunan. Nah, padahal beberapa hari sebelumnya dia ikut doa sekota bersama dengan hamba Tuhan lainnya. Minggu berikutnya orang mendengar dia gantung diri, ya, karena ketakutan usahanya bangkrut. Ya, ini orang-orang yang tidak tahan terhadap ujian. Apalagi kalau berhubungan dengan nyawa, misalnya di situ ada ancaman untuk orang-orang Kristen, atau bisa bubar semuanya, ya. Terus yang kelima adalah tidak suka mengembangkan diri, atau pasif atau kurang kreatif. Roh yang dikungkung oleh roh jahat itu membuat hikmat orang tersebut itu jadi tumpul, sehingga orang ini hanya berfungsi seperti robot. Kalau dipencet baru jalan, kalau dipencet baru bergerak, kalau dipencet atau dimotivasi atau dinasihati, diingatkan, itu baru mulai melangkah, ya. Atau seperti kayak mainan anak kecil itu yang baterainya bleret, ya, sudah kehabisan baterai itu, kalau dijalankan itu ngek. Nah, itu ciri orang yang rohnya tidak dewasa, ya. Entah dia jabatannya WL, entah jabatannya guru sekolah minggu, entah jabatannya pendeta, ya. Nah, tidak bisa berkembang karena ada selubung yang menutupi. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, ya, 2 Korintus pasal 3 ayat 16 itu, sekalipun orang itu membaca firman Tuhan, sekalipun mendapat pewahyuan, membaca buku-buku rohani, tetapi ada selubung yang membuat hikmat mereka tumpul, ya. Orang Kristen yang belum dewasa rohnya itu tidak peka terhadap kebutuhan amanat agung. Dia walaupun jelas-jelas keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus, tetapi hati orang yang tidak dewasa rohnya itu tidak tergelitik untuk mengabarkan Injil. Masa bodoh orang itu mau masuk neraka atau mau kemana, terserah, ya. Tidak ada sentuhan dalam hatinya untuk memberi contoh, memberi teladan, atau bahkan untuk mengajari dia mengenal jalan yang benar. Ya, orang-orang ini tidak peka terhadap panggilan Allah. Yang tadi saya bagikan, panggilan menara doa, panggilan untuk mengajar anak-anak sekolah minggu, panggilan untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum kenal jalan Tuhan, panggilan untuk membantu orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang membutuhkan dana dan sebagainya. Itu nggak peka, ya. Nah, orang-orang seperti ini itu sulit diubah dan sulit berubah. Ya, kalau kita ingat, ya, di dalam Roma 12 ayat 2, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya. Ada kata berubah. Nah, orang-orang ini susah berubah pasti, dan sulit untuk diubah juga. Maksudnya sulit untuk diubah itu walaupun dikhotbah kayak apa itu enggak bisa, karena ada cangkang di dalam pikirannya yang menutupi orang tersebut. Dan saya sering menggunakan istilah orang-orang tersebut itu seperti punya otak lalat, ya. Otak yang kecil sekali, yang sebentar menampung sebuah informasi, setelah itu bubar, lupa. Buktinya lalat itu, ya, misalnya dia mencolok di suatu tempat, dipukul,
dia misalnya bisa meleset gitu, bisa lari gitu, menghindar gitu, tapi sebentar kemudian dia akan datang lagi ke tempat tersebut karena di situ ada daya tariknya, ada makanan, sehingga orang bisa pukul dia sampai kena. Ya, orang-orang tersebut tuh saya gambarkan seperti fosil hidup. Ya, dalam perjalanan saya melayani Tuhan lebih dari 30 tahun ini, saya bertemu dengan banyak orang yang sebetulnya fosil hidup. Hatinya keras membatu seperti Firaun. Tidak heran ada orang-orang yang sulit meninggalkan hal yang najis, walaupun itu merusak tubuh jasmani ya maupun jiwanya sendiri, baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan sudah dinasihati berulang kali. Ya, saya pernah memuridkan seseorang itu benar-benar seperti fosil hidup. Dia mengalami mujizat. Ya, saya berdoa untuk dia, orang yang kena stroke 2 kali, Tuhan selamatkan dia, tetapi dia tidak mau berubah, tetap hidup di dalam perzinahan, kesombongan mengeraskan hati saya sampai berkata, demi nyawamu rendahkan hatimu. Ya, sampai akhirnya stroke yang ketiga lewat ya. Saudara, mengapa mereka tetap menjadi kanak-kanak rohani? Mengapa mereka tidak pernah beranjak dewasa rohani, baik jiwanya maupun rohnya? Ya. Orang-orang yang sulit diubah dan sulit berubah biasanya punya sejarah tersendiri. Ya, jika saya amati, rata-rata mereka memiliki background atau masa lalu yang susah dan sedih. Ya, atau punya pengalaman yang tertolak atau terbuang, disingkirkan. Ya, misalnya tidak diakui sebagai anak, ya, dibuang dari keluarga, atau masa lalu yang susah. Misalnya orang tuanya kurang memberi perhatian kasih sayang, atau keluarganya yang pecah, ya, karena orang tuanya bercerai sehingga timpang rasa kasih sayang yang dia terima gitu ya. Terus ada juga yang lama bergaul dengan dunia okultisme seperti sihir, penyembahan berhala, ilmu-ilmu kesaktian, dan dunia-dunia yang klenik-klenik ya. Dan orang-orang ini biasanya tidak punya belas kasihan ya. Mereka adalah orang-orang yang terluka, yang tidak memiliki kesempatan untuk membangun fondasi iman yang benar. Walau ada beberapa dari mereka yang memiliki tingkat pendidikan sekuler yang maju. Ya, ada yang sempat menduduki kesarjanaan ya, dengan tingkat ekonomi yang berkecukupan. Sebagian memiliki latar belakang pendidikan teologi gitu. Tetapi orang-orang ini sebetulnya adalah orang-orang yang terluka jiwanya. Ya. Semakin lama seorang hidup dalam lingkungan yang tidak injili, ya, tidak memiliki warna Injil, warna kebenaran dalam segala kebiasaan, dan mereka hidup dengan harapan-harapan yang kosong, maka karakter dosa itu akan makin merekat kuat dan menjadi kepribadian, dan semakin susah diubahkan dan susah berubah. Ya, susah untuk bertumbuh. Orang-orang yang terluka jiwanya dan rohnya seperti mobil yang mengalami kecelakaan dan rusak parah. Berantakan sana sini, semuanya penyok-penyok. Ya. Untuk menjadikan mobil tersebut menjadi utuh lagi, bagus lagi, itu butuh ekstra tenaga, ekstra usaha untuk memperbaiki, dan butuh seorang bengkel yang bagus ya, untuk mengembalikan yang besi yang penyok-penyok itu ya, untuk menjadi bagus itu ya, itu butuh orang yang ahli, kalau nggak akan jadi ya. Dan ini butuh kerja keras, perlu diketok, dipukul, dipanasi, supaya besi-besi yang bengkok-bengkok itu kembali menjadi mulus lagi. Ya. Nah, diperlukan usaha yang keras untuk mengubah dan memperbaiki jiwa dan roh yang terlanjur rusak tadi. Ya, perlu pukulan keras. Itu sebabnya kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6 sampai 10. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran,
yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang diingini oleh Tuhan menjadi sempurna, ya, itu akan dididik dengan cara yang keras. Nah, firman Tuhan katakan, ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita satu dengan lainnya itu dipakai oleh Tuhan untuk saling menajamkan. Itu sebabnya dalam pengembalaan saya tidak biasa untuk berbahasa basi atau berpura-pura, ya. Karena saya tidak mencari jumlah jemaat yang besar, yang banyak untuk memperkaya diri atau membuat saya terkenal, gitu ya. Oleh sebab itu saya tidak bertoleransi dengan orang-orang yang lambat dan pemalas dan yang hanya memanfaatkan Tuhan dan tidak mau dibentuk menjadi sempurna. Ya, karena orang-orang seperti ini seperti Yanes dan Yambres, tidak bisa dibentuk gitu. Itu sebabnya khotbah saya itu sangat keras bagi telinga yang terbiasa dengan bahasa-bahasa basi, ya. Apalagi kalau di kalangan orang Jawa, saya mengerti benar itu cara orang Jawa itu suka basa-basi, suka pura-pura, dan itu tidak cocok di dalam pekerjaan pembangunan kerajaan Allah, karena pembangunan kerajaan Allah itu menghadapi barang-barang yang sudah rusak yang harus dibentuk lagi, diperbaiki. Itu sebabnya kita nggak bisa memberikan toleransi seperti itu, ya. Dalam memilih orang-orang yang ikut melayani pun saya sangat selektif, tidak asal yang penting main musiknya pinter, yang penting suaranya bagus atau intonasinya tinggi. Walaupun kita punya jumlah jemaat yang sedikit, sumber daya yang sedikit, walaupun kita tidak punya jemaat yang kaya, itu tidak masalah. Karena saya merindukan setiap orang yang saya ajar itu mereka dewasa rohaninya, bukan untuk menyembah saya, tetapi mereka mencintai Tuhan. Ya, jadi kalau mereka tidak mau menundukkan diri kepada firman Tuhan, ya untuk apa? Gitu ya. Karena orang-orang yang tidak mau dibentuk oleh firman Tuhan adalah ragi yang merusak. Kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, jamur sama seperti bakteri, ya. Itu beberapa sangat merusak, ya. Beberapa sangat merusak dan membuat orang sakit. Ya, seperti kalau saudara lihat ada orang yang panuan, itu jamur, ya. Itu merusak kulit gitu. Nah, saudara, Tuhan menggunakan kata ragi atau jamur tadi untuk menggambarkan daya rusak, daya hancur dari orang-orang yang disebut di sini orang Farisi dan Saduki. Karena pada waktu itu contoh yang jelas. Siapa Farisi, siapa Saduki itu adalah kelompok politis pada waktu itu, ya. Mereka menggunakan agama untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri, ya. Mereka tidak mau dididik oleh Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mereka mau berjalan dengan jalannya sendiri. Nah, Tuhan mengingatkan itu, hati-hati, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi atau jamur orang Farisi. Nah, kita semuanya itu sudah beragi karena warisan dari kodrat dosa yang wariskan, yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Kita semuanya sudah beragi, tercemar. Nah, itulah tanggung jawab kita sendiri untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku siap dibersihkan dari ragi-ragi itu. Maka Tuhan gebuk kita, menghajar kita seperti di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 10 tadi, supaya ragi-ragi itu bisa luruh, bisa bersih dari diri kita. Nah, saya sendiri secara terus-menerus membersihkan ragi yang ada dalam jiwa saya, supaya tidak mencemari orang lain dan tidak mencemari saudara terutama, ya. Nah, sekarang kita bicara langkah awal menuju dewasa jiwa dan rohani. Bagaimana kita bisa memulai untuk memperbaiki
diri, kita bisa membersihkan dari ragi-ragi tadi, dan kita menjadi dewasa secara jiwa dan roh. Satu, saudara, kalau kita kemarin membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 24, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak memiliki Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, mengabdilah hanya pada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah Bapa, yang memberikan putranya Yesus Kristus, yaitu Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, mengajari kita dan memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita kepada kebenaran. Nah, masalahnya adalah menentukan Tuhan yang benar itu tidak mudah, karena ia harus mendapatkan jalan yang benar. Kalau seseorang itu terlanjur mengikuti jalan yang salah, dia tidak akan ketemu Tuhan yang benar. Ya. Nah, menemukan jalan yang benar itu pun juga tidak mudah. Karena di dunia ini ada banyak yang diakui sebagai jalan. Ya. Nah, orang yang mau menemukan jalan yang benar, ia harus menemukan guru atau nabi yang benar. Nah, kenyataannya di sekitar kita banyak nabi atau guru palsu, atau paling tidak setengah palsu. Nah, bagaimana kalau kita mengikuti guru yang palsu atau setengah palsu tadi bisa menemukan jalan yang benar? Kalau kita sudah ketemu jalan yang salah, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan yang benar? Ya, nah sekarang kita harus konsentrasi bagaimana menemukan jalan yang benar tadi. Menemukan jalan yang benar itu selalu melibatkan dua aspek. Satu, orang yang bersangkutan yang mencari jalan yang benar tersebut, dan yang kedua, guru yang mengajarkan inilah jalan yang benar. Ya, dua aspek tadi, yaitu saudara sendiri dan siapa yang akan saudara pakai atau saudara anut menjadi guru saudara. Orang yang mencari jalan benar harus memiliki keinginan untuk belajar dan mengalami metamorfosis atau perubahan. Nah, kalau saudara mau menemukan jalan yang benar, saudara harus memiliki keinginan belajar. Itu sebabnya salah satu dari 10 golden rules atau 10 perintah emasnya Tuhan, yaitu apa? Berbagailah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kalau saudara tidak memiliki rasa haus dan lapar untuk belajar firman Tuhan, supaya saudara mengalami perubahan dari baik menjadi berkenan kepada Tuhan dan menjadi sempurna di dalam pikirannya, sehingga memiliki pikiran Kristus dalam hidupnya, sehingga bisa hidup seperti Kristus dan orientasi hidupnya hanya untuk mencintai Bapa, saudara tidak akan menemukan jalan itu. Ya, saudara harus haus dan lapar dulu. Ya. Jadi saudara yang bisa menemukan nantinya Tuhan akan arahkan ini jalan yang benar apa enggak, itu harus dimulai dari saudara. Anda mau mencarinya enggak sih? Anda mau belajar atau ingin tahu apa enggak sih? Ya. Anda ingin mengalami perubahan atau transformasi apa enggak sih? Itu jawabannya ada pada saudara. Nah, aspek yang kedua adalah menemukan guru yang mengajar jalan yang benar tadi. Menemukan guru yang benar itu sama seperti kayak saudara mencari jarum emas di tumpukan jerami. Saudara harus menemukan tempat belajar yang benar. Saudara harus menemukan orang yang mengajar dengan tulus dan mengerti kebenaran secara utuh. Ya, karena ada banyak orang yang mengajar dengan tidak utuh. Ya, beberapa waktu lalu saya pernah mengikuti sebuah KKR dari seorang yang punya hati melayani Tuhan, tulus sebetulnya, seorang sarjana, insinyur teknik ya, tapi terpanggil untuk melayani. Terus kemudian dia mengajarkan penginjilan kepada orang mati, ya, penginjilan kepada orang yang arwah-arwah yang sudah mati begitu. Nah, sepertinya hebat, sepertinya masuk akal karena dia punya pengalaman seperti itu. Tapi pengajarannya tidak utuh, ya, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya. Nah, tolak ukur bertemu guru yang benar adalah jika ia memiliki pikiran Kristus. Guru itu memiliki pikiran Kristus, memikirkan apa yang ada di dalam hati Bapa.
Anda tidak bisa menilai seorang itu dari penampilan luar. Misalnya bahasanya kasar, bahasanya keras, khotbahnya keras gitu ya. Tidak ada basa-basi gitu. Tapi saudara harus bisa menilai apa yang ada di dalam pengajaran tersebut. Nah, guru tadi harus mau hidup seperti Kristus di dalam karakternya, dalam kebiasaannya, dalam menempatkan apa yang menjadi prioritas hidupnya gitu. Ya. Terus guru itu harus mencintai Bapa, bukan mencintai mamon. Ya. Orang bisa diberkati, ada banyak hamba Tuhan yang diberkati. Tetapi saya tahu hamba Tuhan ini bukan mamon yang dia puja. Dia gunakan apa yang dia dapat itu, berkat itu untuk dipakai untuk membesarkan kerajaan Allah. Saya tahu ada seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dia dipanggil untuk menjadi pembicara di banyak KKR. Kalau itu di daerah-daerah, itu bukan dia untuk menerima angpau. Bahkan saya tahu sendiri ada teman saya membuat sebuah seminar untuk hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan menerima angpau, tetapi dia memberi. Dia tanya kepada panitia yang adalah teman saya, apakah sudah cukup uangnya untuk seminar ini? Teman saya mengatakan, oh masih kurang sekian puluh juta. Langsung dia keluarkan uangnya untuk mencukupkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mencintai Bapa itu tidak mencintai mamon, ya. Tidak mencintai kesenangan sendiri. Anak-anak muda itu cenderung untuk mencari kesenangan sendiri. Nah, saudara, kalau engkau anak muda, engkau tidak belajar mencintai Bapa, engkau akan memiliki masa depan yang suram. Ya. Seorang guru yang mengajar kebenaran itu adalah orang yang memiliki visi yang jelas, strategi yang jelas dan tulus kepada Tuhan. Semua yang dilakukan untuk kepentingan surga. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan di Matius pasal 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Nah, banyak sekarang orang mengejar yang ditambahkan tadi, tapi bukan mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, waktu kita ini sudah sangat pendek. Nah, mestinya kita lebih memacu diri untuk menjadi lebih dewasa secara rohani, baik jiwa kita maupun roh kita. Maka relakan hatimu dididik dengan keras oleh Tuhan supaya imanmu teruji. Makan makanan yang keras, jangan yang lembek-lembek, jangan yang hanya maunya dilus-lus, dininyak bobokkan, dilus-lus, disayang-sayang, dimanja-manja. Saudara, jangan memanfaatkan Tuhan. Seharusnya seorang yang dewasa rohani itu bukan hanya mengharapkan diberkati, tetapi bagaimana memberkati Tuhan. Nah, ini bahasa saya mungkin akan sedikit aneh ya bagi saudara yang biasa mendengar kita diberkati ya. Kita memberkati Tuhan. Maksudnya bukan Tuhan untuk kekurangan terus kita kasih duit, tidak. Maksud dari kita memberkati Tuhan adalah kita melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 ya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, kita kerjakan yang menjadi bagian kita, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Apapun statusmu, apapun jenis kelaminmu, apapun usiamu, jika engkau mau melepaskan menikmati dunia, engkau mau makan makanan yang keras, engkau berharga di mata Tuhan, engkau dipakai menjadi alat Tuhan. Ya. Hidup ini tidak boleh hanya sekedar berlalu begitu saja seperti air mengalir. Terlalu mahal harga yang Anda akan bayar jika Anda tidak berada di posisi yang tepat. Akan ada kerugian besar dan penyesalan besar jika Anda tidak menyadari betapa pentingnya Anda saat ini memiliki kedewasaan rohani baik di dalam jiwa maupun roh saudara. Jadi jika saudara setelah mendengar khotbah ini, saya dorong saudara teliti diri Anda. Apakah Anda masih seperti kanak-kanak rohani? Tadi kanak-kanak, jiwa kanak-kanak yang terjebak di dalam tubuh dewasa saudara. Ya. Jika saudara menyadari atau saudara terbuka hati, oh saya masih ada di dalamnya. Saudara masih ada yang sisi-sisi yang terikat sehingga saudara tidak bisa menjadi orang yang merdeka, dewasa dalam mengambil keputusan yang bersifat ilahi.
Oleh sebab itu pergunakan waktu yang ada, saudara, saya dorong belajar, bertumbuh terus untuk menjadi dewasa rohani. Karena orang yang dewasa rohanilah yang dipercayakan kerajaan Bapa. Orang dewasa rohani adalah orang yang bisa menganalisa hidup ini, ya bisa mengamati hidup ini antara fakta dan terhadap kebenaran. Jadi tidak satu sisi kan orang suka ini mengawang-awang ya, berimajinasi, bermimpi gitu ya. Tetapi tidak melihat faktanya. Nah, saudara, maksudnya sebagai contohnya seperti ini. Kita diajarkan sudah bertahun-tahun yang lalu ya, sejak dari kecil bahwa Tuhan itu baik, Tuhan memberkati kita. Ya, sehingga kita selalu menggunakan ayat apa saja yang kamu minta Tuhan akan memberikan. Ya, kalau kamu sepakat dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, apa yang kamu minta akan diberikan Bapa. Kita menggunakan ayat-ayat sakti itu untuk memanfaatkan Tuhan. Tapi kita sekarang harus berhenti memanjakan diri seperti itu. Datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di sorga. Ya, kita menjadikan diri kita bagian dari rencana Allah untuk mendatangkan kemuliaannya di bumi ini. Ya, khotbah saya keras dan saya sering tidak berkompromi, tapi orang ya sering tidak bisa atau tidak mampu menangkapnya, terutama mereka yang terbiasa makan makanan yang lunak, ya yang suka tadi dielus-elus basa-basi gitu. Nah, kita tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Waktu kita semakin dekat, tanda-tanda zaman sudah semakin kelihatan. Kalau saudara hanya suka berbasa-basi, nanti Anda keburu diseret ke neraka oleh iblis. Ya. Nah, ini pernyataan penting yang saya mau ingatkan kepada saudara. Jika tetap menjadi kanak-kanak rohani, engkau tidak akan bahagia selamanya karena tidak pernah mengalami kepuasan dari Tuhan. Kita lihat orang yang dewasa rohani itu bersedia jadi alat buat pembangunan kerajaannya. Kita lihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 5 dan 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 5 tadi dikatakan, kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya, kalau Tuhan memberi kesempatan saudara dipakai menjadi bagian dari batu yang disusun untuk pembangunan rumah Allah, rumah rohani, itu terpulang kepada saudara apakah saudara mau atau tidak. Ya, jadi Tuhan tidak pernah memaksa. Ketika Tuhan memberikan anugerah keselamatan, itu adalah anugerah yang paling besar yang pernah diberikan oleh Tuhan. Ya, keselamatan ini bukan hal yang main-main, itu lebih daripada berkat jasmani materi yang bisa dinikmati oleh manusia manapun, ya. Nah, anugerah yang besar tuh, di balik anugerah yang besar itu saya katakan ada tanggung jawab yang besar. Ini berlaku untuk semua orang Kristen, bukan hanya untuk pendeta atau aktivis gereja, untuk semua orang Kristen. Ada tanggung jawab yang besar di balik sebuah anugerah yang besar. Nah, tanggung jawabnya adalah melakukan amanat agung dan menghadirkan suasana atau spirit kerajaan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi terang dan garam bagi orang lain. Ini hanya dapat dilaksanakan jika Anda mau menjadi dewasa rohani baik jiwa dan rohnya. Jadi kesimpulannya adalah bagi Tuhan yang dapat dikategorikan sudah menjadi dewasa rohani adalah yang bisa makan makanan yang keras tadi 1 Korintus pasal 32. Orang yang dewasa jiwa dan rohnya adalah orang yang bahwa yang ada di dunia ini hanyalah penunjang hidup selama sementara tinggal di dunia ini. Kita ini cuma sementara loh, paling banter 70-80 tahun. Kemarin saya mendoakan seorang nenek-nenek yang umurnya sudah 96 tahun, sudah menggap-menggap, ya, nggak bisa apa-apa. Nah, kita cuma sementara. 1 Petrus 1 ayat 17 itu mengingatkan kepada kita ini orang-orang asing yang tinggal sementara di bumi ini. Enggak untuk selamanya. Nah, orang yang dewasa ini akan menyiapkan diri
dan memiliki kesadaran akan hidup yang kekal, ya, menyadari bahwa Allah itu sudah menyiapkan tempat yang kekal. Nah, itu sebabnya orang harus tidak mempunyai toleransi terhadap keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup atau keinginan dunia. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 28, Tuhan mengingatkan kepada kita, takutlah akan Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Nah, ini orang-orang dewasa ini dalam roh dan jiwanya itu akan menyadari seperti itu. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini waktunya gereja Tuhan meninggalkan sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak yang suka berantem, sifat kanak-kanak yang mementingkan diri sendiri, sifat kanak-kanak yang ingin dipuaskan dirinya sendiri, yang tidak peduli pada orang lain, sifat kanak-kanak yang tidak memikirkan kepentingan kerajaan Bapa. Tinggalkan itu semuanya dan kita memikirkan satu-satunya hal yang paling indah, paling mulia, paling utama adalah kerajaan kekal. Ya. Apa saja yang kita miliki saat ini, apa saja yang kita lakukan ini, orientasinya hanya satu, yaitu untuk kerajaan Bapa. Ya, saudara bekerja, saudara berbisnis, saudara mempunyai jabatan yang tinggi, saudara punya usaha yang berlimpah-limpah, saudara menjadi konglomerat, saudara menjadi orang yang super kaya sekalipun, itu harusnya untuk kerajaan Bapa, untuk kepentingan Bapa. Tuhan Yesus